Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, khususnya untuk kelas 8 di semester genap ini. Marilah di awal pembelajaran untuk semester genap ini kita mendahului dengan doa dulu dan kemudian memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur Engkau baik sekali. Kami akan memulai pembelajaran di awal semester genap ini dengan tema hidup yang berkelimpahan. Oleh karena itu kiranya Bapa berkenan untuk memakai kami, menjadikan kami berkelimpahan untuk sesama kami. Ampuni dosa kami dan kami serahkan pembelajaran ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, silahkan memuji Tuhan, karena kalau saya yang menentukan nanti setiap anak di daerah masing-masing tidak ada yang tahu dan ada yang tidak. Jadi pujilah Tuhan dengan seluruh perasaanmu, hatimu, karena Dia adalah yang maha dari segala maha. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, anak-anak dapat menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus layak disebut seorang pemimpin. Yang kedua, merangkum pernyataan Barma bahwa terkait mengikut Tuhan Yesus. Yang ketiga, menyimpulkan isi Lukas 14 ayat 25 sampai 27 terkait mengikut Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat adalah mengaitkan isi hukum kasih dengan ketaatan mengikut Tuhan Yesus. Kemudian yang kelima, anak-anak dapat menyimpulkan yang diperoleh orang Kristen dari mengikut Tuhan Yesus. Kemudian yang keenam, anak-anak dapat menyimpulkan Yohanes 10 ayat 10 masih terkait hidup berkelimpahan ya. Kemudian yang terakhir, ini tujuan keterampilan adalah anak-anak membuat puisi perihal sikap hidup orang beriman ya, yang hidupnya sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Sekian itu tujuan pendidikannya ya, dan marilah kita mulai mempersiapkan pembelajaran ini dan menyiapkan buku paketmu ya, buku paket kelas 8 yang saya yakin kalian sudah punya. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa download di internet. Siapkan, dibaca ya, dan silahkan bertanya lewat WA dan segala macam kepada gurumu ya, hal-hal yang tidak kalian mengerti. Kemudian kita mulai pembelajaran ini. Sebelum kita berbicara tentang hidup berkelimpahan, mari kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Ketika kita berbicara seorang pemimpin, maka ada di benakmu anak-anak, pemimpin itu harus bagaimana? Pemimpin itu mampu memimpin bawahannya atau anak-anaknya atau apapun yang ada di bawahnya. Pemimpin memberi teladan, baik itu mungkin pengetahuannya yang luas atau sikapnya yang bijaksana atau pengambil keputusannya yang tegas, yang bisa mengarahkan anak buahnya untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh pemimpin itu. Nah, kita berbicara Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kenapa begitu? Karena dia banyak pengikut, itu pasti. Dan kepemimpinan Tuhan Yesus adalah kepemimpinan Allah. Allah sendiri yang hadir di dalam firman-Nya untuk mengarahkan manusia. Maka tidak heran anak-anak, Tuhan Yesus di sini kemana dia pergi banyak sekali pengikutnya. Baik itu yang mengikuti karena memang ajarannya Tuhan Yesus yang tulus ya, seperti ketika Tuhan Yesus mengajar khotbah di bukit begitu baiknya, atau mungkin ada beberapa orang yang mengikuti karena kagum akan mujizat Tuhan Yesus. Wow, orang lumpuh bisa jalan, orang sakit bisa sembuh. Atau mungkin ada juga yang mengikut, pokoknya ikut Tuhan Yesus itu enak. Nggak ada makanan, Tuhan Yesus bisa membuat puing. Ya, apapun bisa menjadi makanan seperti batu, menjadi roti.
atau makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Barna mengatakan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bukan sekedar gaya-gaya kita, ucapan kita mengikut Tuhan Yesus, tidak. Tetapi lebih dari itu mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pemimpin kita, maka seluruh apa yang ada kita mengikut Tuhan Yesus. Perbuatan kita. Oleh karena itu tidak heran maka di dalam hukum kasih, kalau mengasihi Allah adalah dengan segenap hati. Jadi nggak pura-pura ya anak-anak, benar-benar sungguh-sungguh sekali. Nah, anak-anak bisa melihat di dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Baca ya bersama-sama ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jangan salah paham ya. Di sini kata-kata membenci orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara adalah dalam konteks orang yang tidak seiman dengan Tuhan Yesus. Artinya orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Kata membenci, yang dibenci itu bukan orangnya, sikap. Jadi anak-anak, di dalam hidup kita tidak boleh membenci saudara kita. Yang kita benci adalah perbuatannya. Ambil contoh ya. Apabila misalkan ayahmu tukang menipu, "Hai, tolong katakan ya, Papa nggak di rumah karena ini ada orang yang nagih." Ya, nagih utang maksudnya. Padahal dia di rumah. Nah, anak-anak harus mengatakan, "Ayah, tindakan ayah adalah tidak benar karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan." Jadi begitu ya. Tapi sama orang tua tetap harus menghormat. Fokus kita adalah kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, saya yakin bahwa tidak ada orang tua yang seperti itu ya, menipu atau apa, karena orang tua kalian itu baik sekali. Tapi pada dasarnya ayat ini ingin mengatakan, ingin menekankan bahwa ketaatan kepada Kristus itu yang utama. Jadi jangan takut untuk untuk berbuat sesuatu yang mungkin melukai perasaan orang atau bagaimana, kalau itu menunjukkan ketaatan hati kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang lebih utama ya. Kemudian kita akan berbicara kalau hukum kasih ya. Hukum kasih dengan ketaatan, kalian sudah akan tahu bahwa hukum kasih itu menyatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Nah, dengan segenap hati ya Nana, hati di sini ya, jiwa keseluruhan, akal budi, otak. Jadi kalau kalian bisa menerangkan tentang siapa Yesus itu kepada orang lain, kalian memakai otak kalian untuk mengasihi Tuhan Yesus, maka itu harus banyak baca. Dan kalau ada pelajaran, dengarkan, bukan hanya diam saja. Kemudian juga kalau memuji Tuhan itu dengan seluruh perasaan, itu dengan seluruh hatimu, ya. Tentu dengan jiwa kita, seluruh keberadaan kita hanya untuk Tuhan. Maka kita ingat kata-kata Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, kalau mati sebuah keuntungan. Begitu ya anak-anak. Nah ya, apa sih yang kita peroleh? Nah ini, kalau kita mengikut Tuhan Yesus ya, pertama bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan anak-anak. Satu-satunya agama yang Pak Kadok tahu ya, yang saya tahu ya, bahwa kalau kita meninggal masuk surga, jaminan keselamatan itu hanya pada agama Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadaku, kata firman Allah, maka akan memperoleh hidup kekal. Tapi tidak sekedar percaya, tetapi harus melakukan kepercayaan itu ya. Kalian juga bisa membuka Yohanes 3 ayat 17 ya. Itu ada kelanjutannya, dibaca sendiri. Dan kalian juga bisa membaca Yohanes 14 ayat 2-3.
di rumah Bapakku banyaklah tempat ya. Jadi masih ingat lagunya? Di rumah Bapakku ya banyaklah tempat. Ya. Yang kedua, Nana, bahwa mengikut Tuhan Yesus akan beroleh hidup yang berkelimpahan. Nah, jadi berbicara hidup yang berkelimpahan itu jangan berpikir hidup kaya. Wow, mesti kaya ini. Jadi orang Kristen harus kaya. Bukan, anak-anak, berkelimpahan artinya lebih dari sekedar kaya, yaitu ada hal yang wow, segala sesuatu dicukupi oleh Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen apa sih tujuannya hidup? Mengumpulkan harta di dunia? Tidak. Jangan berpikir begitu. Kita makan sudah cukup. Yang penting perasaan damai ada. Nah, perasaan damai ada itu kalau kita bisa mengasihi nenekmu, kakekmu, ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, dan hidup penuh dengan kasih. Anak-anak merasakan hidup yang damai. Tidak ya, tidak semua orang kaya loh ya. Bahkan mungkin banyak yang hidupnya itu damai sekali, merasa berkelimpahan. Kita lihat Michael Jackson kaya meninggal dengan obat-obatan. Whitney Houston, penyanyi itu meninggal itu juga karena narkotika. Dan ada banyak sekali orang-orang yang meninggal bunuh diri. Ya, penyanyi Korea dan yang lain. Apakah mereka hidupnya berkelimpahan? Tidak. Apakah mereka kaya? Yes. Nah, jadi kalau kita bergaul dengan Tuhan terus, kita akan merasakan hidup berkelimpahan. Hatinya enak. Wis toh, ya, kita lihat tuh. Ada orang itu kok melaku enak banget jalan, nggak mikir utang, nggak mikir apa-apa. Kenapa? Ya karena dia nggak ada beban. Hidupnya hanya untuk Tuhan. 10 adalah pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi artinya anak-anak, ketika kalian hidup menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan, anjuran Tuhan, hebat. Apa sih perintah Tuhan untuk dirimu? Selain hormat orang tua, ya kamu membantu orang tuamu. Lihatlah Tuhan Yesus memberi teladan ketika dia remaja. Dia ikut mengerjakan pekerjaan ayahnya sebagai tukang kayu. Dia ikut bersih-bersih rumah dan segala macam. Di sana dikatakan bahwa dia orang yang baik, walaupun tidak secara tersurat ya. Itu, nah intinya adalah kalian pun demikian. Di rumah itu ya jangan main HP toh. Jangan cuma duduk-duduk toh. Tugas kalian adalah disiplin, patuhi peraturan di sekolah, peraturan di rumah, peraturan di masyarakat, juga peraturan menurut agama, ya, agama Kristen. Dengan demikian maka hidup kita berkelimpahan, ya. Oke, Nana, sampai sekian dulu. Ada tugas buat kalian, ya. Yang pertama, tugasnya adalah membuat puisi perihal sikap hidup orang beriman yang hidupnya sesuai teladan Tuhan Yesus. Ya, membuat puisi itu lalu tulis, kirimkan ke gurumu lewat WA atau daring yang lain. Atau kalau kalian mau luring, ya tulis antarkan ke sekolah di kotak ya, di sana ditinggal lalu kalian pulang. Inilah anak-anak pembelajaran pada bab ke-9 tentang hidup yang berkelimpahan. Sampai di sini. Jumpa lagi di lain waktu dan silahkan kalian berdoa sendiri dan memuji Tuhan. Ya, silakan.
Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jaga.